Halo, saya Ija melaporkan langsung dari studio Gajah Tunggal. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering terlupakan, namun sangat penting dalam menjaga keamanan sistem kelistrikan, yaitu relay proteksi. Dalam sistem kelistrikan, relay proteksi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendeteksi dan mengisolasi gangguan yang terjadi. Gangguan ini bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari kelebihan beban hingga hubung singkat. Tanpa sistem proteksi yang tepat, gangguan ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada peralatan, bahkan membahayakan jiwa. Salah satu jenis gangguan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan khusus adalah gangguan tanah terbatas. Seperti pada video yang telah kita saksikan sebelumnya, gangguan ini terjadi ketika salah satu dari 3 fase terhubung secara tidak sengaja dengan tanah, menciptakan arus pendek yang berpotensi merusak peralatan dan infrastruktur. Untuk lebih jelas mengenai relay gangguan tanah terbatas, mari kita hubungkan pada pemateri kita yang berkaitan langsung dengan relay ini, Aji. Baik Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Ija, terima kasih. Halo pemirsa, perkenalkan saya Aji. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai relay proteksi gangguan tanah terbatas. Pemirsa, relay gangguan tanah terbatas atau biasa kita sebut dengan Restricted Air Fault Relay atau REF adalah salah satu jenis relay yang digunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan hubung tanah. Relay ini berfungsi untuk mendeteksi arus gangguan tanah yang terbatas dan memberikan sinyal pemutus atau trip kepada pemutus tegangan atau circuit breaker untuk memutus bagian sistem yang terganggu. Lalu, bagaimana relay gangguan tanah terbatas tersebut bekerja? Ketika terjadi gangguan hubung tanah terbatas, arus yang melalui jalur hubung tanah terbatas akan meningkat secara signifikan. Relay hubung tanah terbatas secara cepat mendeteksi peningkatan ini dan memberikan perintah untuk memutus sirkuit listrik yang terganggu. Hal ini dilakukan untuk mengisolasi bagian sistem yang bermasalah dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Baik pemirsa, dapat kita lihat berikut adalah gambar rangkaian dari relay gangguan tanah terbatas. Rangkaian tersebut merupakan cara sensitif untuk melindungi zona antara 2 titik pengukuran terhadap gangguan tanah. Rangkaian ini terbagi menjadi 2 area, yaitu area in zone dan area out zone. Area in zone menutupi area antara sisi netral dan sisi keseimbangan inti, sedangkan area out zone mencakup seluruh area di atas sisi keseimbangan inti. Jika kita perhatikan secara seksama pemirsa, area in zone tidak hanya melindungi belitan trafo, tapi juga melindungi bagian antara belitan ke area city. Pada satu rangkaian REF memiliki satu relay REF dan memiliki 2 komponen resistansi, yaitu resistansi non-linear dan resistansi linear, atau biasa juga dikenal sebagai resistor stabilitas. Pada kondisi normal atau tidak ada gangguan, arus listrik akan mengalir melalui sirkuit seperti biasa. Relay gangguan tanah terbatas akan memantau arus yang mengalir. Namun, jika terjadi gangguan hubung tanah terbatas, arus yang mengalir melalui sirkuit akan meningkat seketika, dan relay akan mendeteksi peningkatan arus ini melalui perangkat sensitivitas yang terpasang di dalamnya. Setelah mendeteksi gangguan, relay akan segera memberikan sinyal untuk memutus aliran daya dalam sirkuit. Dengan memutus aliran daya secara cepat, sirkuit yang terganggu akan diisolasi dari sumber listrik. Hal ini membantu mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut pada peralatan dan infrastruktur listrik, serta melindungi keselamatan manusia. Dan itulah beberapa informasi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai relay gangguan tanah terbatas. Kami hubungkan lagi kepada Ija di studio. Saya Aji melaporkan langsung dari tempat kejadian. Baik Aji, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Pemirsa, begitulah penutupan materi spesial kita mengenai pentingnya relay proteksi dalam sistem kelistrikan pada gangguan tanah terbatas. Informasi yang telah kita dapatkan hari ini memang sering kali terabaikan, tapi jelas sangat vital untuk keselamatan dan kehandalan sistem kelistrikan kita. Pesan utama yang dapat kita ambil dari hasil laporan ini adalah bahwa penggunaan relay proteksi, terutama dalam menghadapi gangguan tanah terbatas, bukanlah opsi, melainkan kebutuhan. Hal ini bukan hanya tentang menjaga peralatan agar tidak rusak, tapi juga melindungi nyawa dan memastikan kelancaran pasokan listrik bagi masyarakat. Jadi, mari kita semua bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya relay proteksi dalam sistem kelistrikan kita. Dengan begitu,
kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan andal bagi kita semua. Saya Ija, melaporkan langsung dari studio Gajah Tunggal. Terima kasih dan sampai jumpa.